Jumat tanggal 11 April 2025, saya Gubernur Papua Barat Daya dengan resmi mengukuhkan Saudara Edi Sunardi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya Edi Sunardi di Gedung Kantor Gubernur pada 11 April 2025. Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang bersedia hadir di provinsi ke-38 itu untuk memperkuat pengawasan dan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintahan pada pemerintah daerah di provinsi ini. Karena gubernur dan wakil gubernur hingga bupati dan wali kota telah dilantik untuk periode 2025 hingga 2030. Tentunya perencanaan program strategis akan dilaksanakan sehingga sangatlah penting membutuhkan peran BPKP untuk mengawal dan memastikan seluruh perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara transparan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran BPKP yang telah kami rasakan, yaitu melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintahan pada pemerintah daerah dan seluruh yang ada di seluruh provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya memasuki periode baru dengan telah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk periode 2025-2030. Rencana pembangunan 5 tahun ke depan harus dirancang dengan memprioritaskan isu-isu strategis dan permasalahan daerah sehingga cita-cita Papua Barat Daya cerdas, sehat, dan produktif dapat diwujudkan secara efektif dan produktif. Efektif dan efisien. Dalam mencapai hasil tersebut sangat dibutuhkan peran BPKP. Dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara transparan dan akuntabel. Demikian halnya dengan prioritas pembangunan tahun 2025. Dengan memperhatikan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi anggaran dan juga situasi global yang berdampak pada perekonomian negara, khususnya Papua Barat Daya. Pembangunan Papua Barat Daya harus tetap berjalan dengan prioritas sebagaimana rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang sudah pasti dapat disesuaikan dengan kondisi hari ini, yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan. Juga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konektivitas infrastruktur antar wilayah di Papua Barat Daya. Hal penting lainnya yang harus dikawal dalam pembangunan 1 tahun ke depan yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan percepatan penurunan
prevensi stunting. Upaya tersebut harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Disinilah seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya memerlukan kehadiran dan peran perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya. Kami mengucapkan terima kasih atas pengawasan yang telah dilakukan oleh perwakilan BPKP Papua Barat Daya yang tentunya atensi dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut sangat bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua Barat Daya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan pembinaan perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, baik dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah, penguatan implementasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penguatan perencanaan dan penganggaran daerah, serta optimalisasi peran APIP daerah dalam mengawal pembangunan di masing-masing pemerintah daerah. Pak Kepala mohon izin, jadi mungkin di sini yang kita akan beri konsentrasi bersama, karena Bapak ada di sini bukan hanya mengawasi kami di daerah, tapi juga ada banyak kegiatan dari pusat juga yang masuk di daerah yang merupakan tanggung jawab Bapak. Maka supaya Bapak tugasnya ringan, Bapak siap untuk kita kolaborasi bersama-sama untuk penguatan APIP kita. Jadi mungkin saya titip pesan untuk Bapak Bupati. Jadi inspektorat ini penting. Jangan sekali-kali kita pikir inspektorat ini tempat pembuangan orang istirahat. Tidak boleh. Kalau kita mau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita baik, pembangunan baik, tata kelola keuangannya baik, maka inspektorat harus diperkuat. Bukti untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu berpihak, menyiapkan, memberi perhatian untuk inspektorat, itu dua hal saja. Pertama, tenaga. Yang kedua, dukungan pembiayaan. Jadi, kasih uang yang banyak di inspektorat. Untuk mereka harus menyiapkan SDM supaya membantu meringankan beban kita untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan daerah. Jadi mungkin kita harapkan peran yang nanti kita mungkin kerjasama ke depan adalah intek, pelatihan, tapi juga kita juga minta BPKP mungkin bisa beri link untuk kita diskusikan anak-anak daerah kalau ada yang mampu kita sekolahkan di STAN. Kita kirim ke sana supaya mereka bisa belajar dan mereka harus kembali untuk memperkuat daerah. Kalau ini kuat, ya mantap.
Kalau tidak ya nanti ya kita semua kerepotan. Karena kita semua punya semangat yang sama untuk membangun negeri ini. Hanya kemampuan kita yang terbatas. Kita di daerah, karena kondisi seperti itu, jadi informasi juga kita tidak update secara baik. Semua hal yang kita kerjakan tidak terekam secara baik. Ya kelihatannya hanya begitu-begitu saja. Rakyat juga bilang kita tidak bikin apa-apa, padahal kita sudah kerja maksimal. Tapi kalau ini bisa kita dukung dengan data, akuntabilitas, transparansi, itu bisa kita lakukan. Orang semua akan diam bahwa kita telah bekerja, kita telah berjuang, kita telah berusaha bersama-sama untuk membangun daerah ini. Mohon izin Bapak Bupati, teman-teman wakil nanti pulang terus informasi ini kepada Bupati untuk beri prioritas. Jadi kalau kita mau daerah itu maju, inspektoratnya diperkuat, Bapedanya diperkuat, yang cari uang diperkuat, yang lain silakan. Nah, 3 ini yang prioritas, diperkuat dalam SDM. SDM itu yang utama. Yang kedua, logistik. Karena 3 ini yang bisa mengendalikan semua yang kita jalan gaya kemana-kemana, atau 3 ini yang menentukan begitu. Ya begitu ya Pak Bupati, nanti tolong dibantu itu. Jadi kita harus punya target tertentu. Kalau bisa ada target dari kepala daerahnya. Dalam masa kepemimpinan saya harus saya lahirkan sekian auditor, orang yang punya kemampuan pemeriksaan. Kalau itu bisa dilakukan, maka terus langkah kedua ya kasih cukup logistik di situ, supaya orang di situ tidak berpikir dia mau lari ke OPD yang lain. Tapi sebenarnya inspektorat itu luar biasa. Mohon izin, dulu saya inspektorat. Jadi kalau inspektorat dapat pagu 5 miliar, itu 5 itu hanya dipakai oleh pegawai di situ. Kalau kita OPD yang lain pakai 5 miliar, itu belanjanya ke pihak ketiga sekian, yang pegawai pakai hanya sedikit. Ini rahasianya begitu. Yang penting rajin pemeriksaan, rajin review, rajin pengawasan, rajin monitoring, itu sudah kau punya hak yang kau pakai. 10 miliar ya sudah, itu pegawai saja yang menggunakan itu. Saya tidak tahu di daerah lain, tapi itu yang saya rasakan waktu saya jadi inspektor. Kalau yang di tempat lain itu harus ada pihak ketiga, pihak kedua, mungkin 3 miliar sih, tapi 2 miliar, 2,5 pihak ketiga, pegawai di situ tinggal gigi-gigi saja. Tapi bukan ini, yang penting harus tunjukkan kinerjanya, mampu. Jadi siapa yang pemeriksaannya cepat selesai, kasih surat tugas lagi, kemana lagi, rutin maupun pemeriksaan khusus. Jangan kerja terlalu lama, tapi kalau kualitas SDM-nya bisa, maka pekerjaan-pekerjaan itu akan cepat diselesaikan. Mohon izin aja, nanti kita coba lihat di situ. Teman-teman, Bupati, Wali Kota bisa siapkan, baru ajak BPKP yang sama-sama. Jangan hanya datang pendampingan yang perencanaan, pasang APBDA, tidak ada gunanya. Siapkan orang untuk mengawal proses pembangunan, proses penyelenggaraan pemerintahan,
dan pengelolaan keuangan kita. Pertama-tama tentunya saya mewakili Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya yang telah berkenan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Edi Sunardi. Kami tentunya sangat berharap Kepala Perwakilan yang baru ini dapat diterima oleh Bapak Ibu semua para mitra kerja kami, sehingga tentunya kerjasama yang akan terjalin di masa yang akan datang ini akan berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Dan kami mengucapkan selamat juga kepada Pak Edi Sunardi selaku Kepala Perwakilan BPKP. Harapan kami tentunya Pak Edi bisa langsung untuk bisa bergerak bersinergi dengan seluruh mitra kerja ya selaku Kepala Perwakilan, dan tentunya kami juga sangat berharap dalam mengemban amanah tersebut bisa berjalan dengan baik. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, memang kita sudah memasuki tahun 2025 ini dan memang kondisi globalnya juga sedang hangat-hangatnya ya, ketegangan geopolitik, di mana kita juga baru mendengar ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya mengumumkan mengenai kebijakan tarif resiprokal. Ini dampaknya kemana-mana, termasuk juga di Indonesia ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dari data kami kita bisa melihat bahwa total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu mencakup 10%. Dan ternyata memang bagi Provinsi Papua Barat Daya ini berperan menjadi 5 besar negara tujuan ekspor dengan presentasi 17,95%. Namun kita juga melihat bahwa di dalam negeri pun banyak kekhawatiran terkait dengan pelemahan daya beli masyarakat ya, PHK dan juga melemahnya harga komoditas. Namun tentunya kondisi global tersebut perlu kita sikapi bersama-sama. Dan kita sangat berharap hadirnya program-program pemerintah oleh Presiden dan juga Wakil Presiden Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tentunya diharapkan terus bisa memantapkan perekonomian nasional kita. Nah, Bapak dan Ibu, kami mengutip kembali arahan Pak Presiden bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat membuat suatu kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Alokasi anggaran tentunya perlu semakin difokuskan dan dikonsentrasikan kepada hal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, dalam rangka menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global tadi, maka harapan kami adalah inflasi dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok ini yang perlu dijaga. Kemudian juga pemerintah daerah tentunya perlu memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah. Di antaranya tadi kami juga sudah membahas juga Pak Gub di ruang kecil tadi berbagai permasalahan yang dihadapi ketika kita menjalankan program makan bergizi gratis. Ini juga tentunya perlu segera kita selesaikan bersama. Kemudian produktivitas lahan pertanian, swasembada pangan, energi dan air, penurunan kemiskinan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan juga program-program prioritas lain. Bapak Gubernur serta para undangan yang kami hormati, perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya tentunya kami harapkan bisa hadir dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan, baik itu pengendalian intern, manajemen risiko, dan juga peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. Ini alhamdulillah tadi ngobrol sedikit dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur ini sudah sangat paham dengan aparat pengawasan intern pemerintah. Beliau pernah jadi inspektur, jadi kami sangat senang Pak. Nah, ini kami hadir, harapannya tentunya para APIP di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh Pemda lainnya itu bisa kita bantu untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan maupun kapabilitasnya. Nah, kehadiran kami juga kami realisasikan dalam pelaksanaan
agenda prioritas pengawasan. Jadi Bapak dan Ibu, kami di BPKP setiap awal tahun selalu menerbitkan agenda prioritas pengawasan. Nah, di tahun 2025 ini, tema yang kami usung adalah kami melakukan pengawasan dalam rangka mengawal kemandirian bangsa. Nah, di sini kami fokus pada 7 sektor strategis pembangunan dan juga ada 79 topik prioritas. Salah satunya MBG tadi, Pak Gub. Ini juga salah satu yang kami kawal, tidak hanya di Provinsi Papua Barat Daya, tapi di seluruh Indonesia. Ini kami kawal pelaksanaan dari program prioritas Presiden tersebut. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, tentunya dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pengawasan BPKP, ya termasuk dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, pada tahun 2025 ini mencakup sasaran pengawasan yang kami harapkan dapat mendukung pencapaian target-target pemerintah daerah yang untuk tahun 2025 ini memiliki tema RKPD pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pelayanan publik dasar guna meningkatkan pemerataan pembangunan. Jadi dengan tema tersebut Pak Gubernur memiliki target-target pembangunan daerahnya. Keberadaan kami harapkan bisa mengawal program-program tersebut. Jadi dari 5 prioritas kami di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan pengawasan antara lain di sektor pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan dasar berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dan pengembangan ekonomi inklusif berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaan di tahun 2025 ini pengawalan yang akan dilakukan oleh BPKP Provinsi Papua Barat Daya ini bisa memberikan manfaat bagi Pak Gubernur dan seluruh jajarannya. Dan tentunya keberadaan kami tidak bisa begitu saja berjalan dengan baik tanpa kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dengan Bapak Ibu semua. Bapak dan Ibu, nanti Pak Gubernur, hasil pengawasan kami nanti di akhir tahun dan juga di semesteran itu kami akan sampaikan dalam bentuk laporan eksekutif daerah. Nanti insya Allah Pak Kaper ya diwajibkan untuk menyampaikan kepada Pak Gubernur apa-apa saja sih tentunya yang perlu menjadi perhatian Bapak. Pak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan kami, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur,